Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Murid Pandika, Prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan melakukan tindakan yaitu pemeriksaan fisik, membersihkan jalan napas, BBL, menilai agar dan bugar. Baiklah, sebelum kita melakukan tindakan kepada pasien, kita harus memakai masker terlebih dahulu agar lebih aman dan menghindar dari COVID-19. Alat dan bahannya ada stetoskop, ada termometer aksila, ada penlin, ada medlin, ada prum, ada kapas BPT, ada squid ACC 1 cc, ada vitamin K, ada tetes mata, ada squid DPT, terus ada bakin skumen yang bersihin kasa DPT, ada bengkok, ada matas atau tempat tidur bayi, ada timbangan bayi, ada pengukuran panjang bayi, dan lampu sorot untuk bayi. Selanjutnya kita menyiapkan vitamin K. Lalu kita buka vitaminnya. Kemudian kita masukkan ke dalam suntikan. Sebelum melakukan tindakan pada pasien bayi, kita harus mencuci tangan ini terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan memakai sarung tangan yang steril. Lalu kita memeriksa bagian kepala terlebih dahulu. Dilihat, diraba suhu vegetalisnya, apakah ada penumpukan atau tidak. Ini normal, tidak ada penumpukan. Kemudian kita raba apakah ada pembentukan seperti spalematur, capitoxium, atau iducephalus atau anencepal. Kemudian kita diraba kontra mayornya. Kemudian kita dilakukan pengukuran, lalu melakukan pengukuran lingkaran kepalanya. Dari dahi normalnya rata 35 cm. Setelah itu kita cek kebersihan mata dari dalam bagian luar, lalu dicek bagian kanan dan juga dalam bagian luar. Kemudian kita berikan tetes mata. Selanjutnya kita akan mengecek kebersihan mulut dan hidungnya. Dicek apakah di dalamnya hidung terdapat lendir dan mulut juga apakah ada lendir atau tidak. Kemudian kita lihat ya, dari hidungnya terdapat cuping hidung atau tidak terdapat cuping, itu berarti bayinya tidak sesak. Kemudian kita lihat kebersihan lubang telinganya dan bibirnya, apakah ada labioksizi atau sopaklotosizi. Selanjutnya kita akan mengecek warna bibirnya, apakah kemerahan atau pucat ya. Selanjutnya, apakah ada refleks coughing, sucking, swallowing. Dengan cara menaruh jari di pinggiran mulut, maka akan mencari jari, kemudian ditaruh ke bibir, maka akan mengisap, lalu ada refleks menelan. Selanjutnya, pemeriksaan bagian leher, dicek apakah ada pembengkakan atau tidak. Ini tidak ada pembengkakan. Kemudian pengecekan kelenjar selteroid ataupun
senajudularis. Lalu kita melakukan pemeriksaan bagian dada, dilihat bentuk dadanya simetris. Lalu pengukuran suhu bayi, suhunya normal 37,2 Celcius. Selanjutnya kita akan menghitung denyut jantung bayi menggunakan stetoskop. Untuk mengukur denyut jantungnya, bayinya diamati. Bayinya denyut jantungnya bayi normal 100 per 100 kali per menit dan teratur. Selanjutnya pengukuran lingkaran dada diukur melalui bagian puting ya susu bayi, kemudian melingkari sampai ujung puting susu bayi. Selanjutnya kita akan memeriksa bagian bahu, lengan, dan kaki. Di sini gerakan bagian normal ya. Kemudian cek jumlah jari, terdapat sindaksili dan tilidaksi. Sebelah kanan kemudian sebelah kiri, ini jumlah jarinya normal, tidak ada kelainan. Kemudian kita lihat telapak tangan tidak ada kebiruan warna, lalu warna kemerahan. Kita berikan pita pada bayi. Ini bayinya perempuan, jadi diberikan pitanya berwarna pink. Sebelum pitanya sudah ditulis namanya bayi, nama orang tua, dan tanggal lahirnya. Kemudian melakukan pengecekan refleks grasping. Itu refleks grasping adalah penggenggam, jadi tangan kita ke tangan bayi. Nah, dia langsung menggenggam. Kemudian refleks tonic net ke leher. Jadi biasa kita lakukan ketika kita akan bayinya, maka kita akan ikut ke angkat juga. Lalu melakukan peralatan membersihkan dan membungkus tali pusat dari bungkus dengan kasa steril atau kasa detail yang lain. Kemudian kita melakukan pengukuran lingkaran perut, maka ada tali pusatnya di lingkar perut. Dicek di bagian lingkar perut atau di tengah di samping bagian tali pusatnya. Selanjutnya kita memeriksa bagian punggung dan anus. Kita miringkan, kita lihat vinakidahnya sepanjang tulang. Punggungnya normal, dicek apakah lubang anus dan berlubang atau tidak anusnya berlubang. Selanjutnya pemeriksaan genitalia. Karena ini bayi perempuan, maka kita cek vaginanya apakah berlubang atau tidak. Mari kita cek bagian urai parainya, kita bersihkan, kita lihat apakah ada pengeluaran biolionan atau labionar, tidak ada. Selanjutnya kita akan pemeriksaan bagian tungkai kaki dan kaki. Kita lihat gerakan tampak normal, terus kita simetris kanan kiri. Lalu kita lihat jumlah jarinya, atau ada sinaksili atau tindaksili. Jumlah normal, kaki kanan dan kiri normal. Lalu kita lihat telapak kaki warna kebiruan atau kemerahan, ini warnanya kemerahan. Selanjutnya kita cek refleks bagian king, yaitu refleks pada bayi. Jari-jari pengcekram kaki bagian bawah, kita cek kakinya mengeceram. Yang satu lain juga kita cek bagian paling bawah biar mengecekram. Selanjutnya refleks pelantar ini juga di bagian kaki. Jadi gerakan seperti dia di jarinya, dirangsang diri keluar ke dalam seperti menggenggam. Selanjutnya kita akan memberikan vitamin K. 1 mg vitamin K disuntik pada bagian paha sebelah kiri. Setelah dalam 1 jam keberikan vitamin K, kita berikan injeksi hepatitis B, jaraknya 1 jam. Setelah sudah 1 jam kemudian kita berikan suntikan vitamin B, yaitu hepatitis B, diberi paha ya sebelah kanan karena penurunan suntikan imunisasi. Selanjutnya kita akan mengukur panjang badan bayi. Kita lakukan pengukuran panjang bayi
Selanjutnya kita menimbang berat badan bayi, kita letakkan timbangan bayi, dipastikan timbangan di angka 0. Lalu kita letakkan kalau misalnya di alas dengan kain, sebelumnya kain ditimbang dulu beberapa. Kemudian sekarang bayi ditimbang, maka hasil bayinya dikurang dengan hasil berat kain. Setelah ditimbang, ini beratnya 3.500 gram, lalu dikurangkan berat kain, itu adalah hasil berat bayi. Selanjutnya pemeriksaan Apgar. Apgar atau appearance yaitu warna kulit pada bayi. Kita lihat warna seluruh kulit pada bayi. Jika berwarna merah muda dari termaksud tangan sampai ujung kaki, maka nilai Apgar skornya 2. Jika bayi berwarna merah muda tetapi warna tangan dan kaki kebiruan, maka nilainya adalah 1. Kulit bayi kebiruan semua dari telapak tangan sampai kaki, nilai Apgar skornya 0. Yang kedua itu P atau POTS yaitu denyut jantung. Cek penggunaan stetoskop. Jika denyut jantung bayi lebih dari 100 menit, maka nilai Apgar skornya adalah 2. Jika denyut jantung bayi kurang dari 100 kali per menit, maka nilai Apgar skornya adalah 1. Dan apabila tidak ada denyut jantung bayi, maka nilai Apgar skornya 0. Yang ketiga itu G dan Grand Mesh yaitu respon refleks, di mana di sini saya akan memberikan rangsangan cubit-cubit pada tangan dan kaki bayi dan penggerakan tangan dengan respon bayi cepat dan menangis, maka nilai Apgar skornya adalah 2. Selanjutnya jika bayi menangis dan denyut bayi lemah, maka saya berikan rangsangan namun respon bayi lemah, maka nilai Apgar skornya 1. Jika tidak menangis dan saya berikan rangsang namun tidak ada respon pada bayi, maka nilai Apgar skornya 0. Yang keempat, A dan aktivitas yaitu aktivitas otot. Jika bayi menangis dengan kuat dan respon bayi cepat atau reaksi melakukan, maka nilai Apgar skornya adalah 2. Jika bayi menangis dengan lemah dan respon lemah yaitu gerakan sedikit, maka Apgar skornya 1. Namun jika bayi tidak menangis dan tidak bereaksi, maka nilai Apgar skornya 0. Yang kelima, R dan respiration yaitu pernapasan. Jika bayi menangis dengan kuat dan spontan, maka nilai Apgar skornya adalah 2. Jika bayi menangis dengan napas bayi tidak teratur, maka nilai Apgar skornya 1. Setelah dilakukan pemeriksaan Apgar skor hal yang lalu, dilanjutkan dengan penjumlahan skor atau hasil penilaian dinama 0 sampai 3, termasuk aktivitas berat 4 sampai dengan 6, termasuk apfisia sedang dan ringan. 7 sampai 10 termasuk dalam keadaan normal. Hal apa yang diberikan pada bayi dan dengan skor 0 sampai 3 atau apfisia berat. Yang pertama itu kolaborasi pemberian vaksin, yang kedua kolaborasi pemberian oksigen, yang ketiga itu observasi denyut jantung, warna kulit dan respirasi. Yang keempat itu memberikan injeksi vitamin K pada bayi bila ada indikasi pendarahan. Lalu untuk bayi Apgar skor 4 sampai 6 dan apfisiaris ringan atau sedang. Yang pertama itu kolaborasi pemberian vaksin, yang kedua itu kolaborasi pemberian oksigen, yang ketiga itu pemberian observasi respirasi bayi. Selanjutnya untuk bayi skornya 7 sampai 10 atau dalam kategori normal. Yang pertama itu memberikan kehangatan pada bayi, yang kedua itu observasi denyut jantung, warna kulit dan respirasi pada menit. Selanjutnya sampai Apgar mencapai 10. Selanjutnya langkah terakhir kita memakai pakaian bayi sehingga bayi terasa hangat dan nyaman. Oke, itu saja yang saya dapat sampaikan. Kalau ada kesalahan, saya minta maaf. Saya mengakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.